karena nama bapaknya itu Saiful Anwar, otomatis akte kematiannya itu namanya tetap Saiful Anwar, bukan Saiful. Nah, itu terjadi masalah. Ya, terjadi masalah karena ketidakcocokan. Data yang ada di Taiwan, data yang saat dia proses ke Taiwan itu nama bapaknya Saiful, sementara nama bapaknya sebenarnya itu Saiful Anwar. Otomatis saat dia mengurus akte kematian nama bapaknya tetap Saiful Anwar, bukan Saiful, karena disesuaikan dengan data asli yang ada di KK sama di KTP bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Nah, hari ini nyore guys, lagi liburan, hari Jumat. Ya, meskipun nggak hari Sabtu atau Minggu. Jadi pernah aku cerita ya, kalau di tempat aku, di pabrik aku tuh nggak harus hari Sabtu atau Minggu liburnya giliran. Kalau misalkan saya pengen libur hari Sabtu atau Minggu, jadi jadwal untuk sebelumnya, jadwal sebelum dibuat oleh pihak mandor, saya tuh harus ngomong dulu ke pihak mandor untuk minta izin. Saya minta libur untuk hari Minggu atau hari Sabtu, tanggal sekian saya ada acara misalkan gitu. Oke guys ya, aku mau cerita tentang pengalaman ya, pengalaman yang sedang dialami oleh teman aku. Ini merupakan satu masalah tentang dokumen, dan masalah ini saya share. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi gambaran buat peringatan buat teman-teman yang saat ini mau proses ke Taiwan, sudah dapat job maupun belum dapat job, atau yang mau proses, mau mengumpulkan biodata seperti KK, KTP, SKCK, dan lain-lainnya. Ini masalah temen aku yang sedang dihadapi, ini permasalahan terkait dokumen. Jadi gini, temen aku itu kan sedang berduka, bapaknya meninggal. Nah, untuk TKI TKW Taiwan, kalau misalkan ada salah satu keluarga kita yang meninggal, misalkan bapak, ibu, suami, istri, ataupun anak yang meninggal dunia, kita bisa mengklaim asuransi. Dan untuk besaran asuransinya itu sekitar 3 bulan gaji ya. Karena teman aku itu bapaknya meninggal, otomatis kan dia mau mengklaim asuransi, mengurus data-datanya, persyaratannya itu apa, dia diurus oleh pihak istrinya yang ada di rumah, untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengklaim asuransi. Untuk berkasnya apa saja, persyaratannya itu fotokopi KK, fotokopi ARC, KTP, dan paspor. Satu lagi akte kematian. Nah, karena untuk yang KK, KTP, paspor sama ARC sudah ada kan, udah 4 itu jelas ada, karena sebagai TKI kita wajib punya 4 dokumen tersebut ya, mulai dari KK, KTP, paspor sama ARC. Ya, kelima yaitu akte kematian, itu diproseslah untuk melengkapi persyaratan. Tetapi di situ ada masalah. Masalahnya apa? Ketidakcocokan antara nama bapaknya. Bapaknya yang tercantum di KK teman saya, dokumen yang dia daftarkan saat dia menjadi TKI Taiwan, itu namanya misalkan Saiful gitu aja ya, enggak saya sebutkan nama aslinya ya, saya samarkan aja namanya Saiful. Sementara untuk nama bapaknya sebenarnya itu di rumah sesuai KTP, KK, dan dokumen-dokumen yang lainnya lah, itu namanya sebenarnya Saiful Anwar. Tetapi saat dia daftar untuk menjadi TKI Taiwan, itu namanya cuma Saiful. Seperti ini ceritanya. Di tahun 2013 dia kan proses untuk menjadi TKI Taiwan ya. Dia daftar ke suatu PT ya. Ya nggak tahu PT-nya mana. Dia mengumpulkan data-datanya seperti KK, KTP, SKCK, akte kelahiran, ijazah, dan lain-lainnya lah. Itu semua dilengkapi untuk dokumen-dokumennya. Tapi di saat dia daftar ke PT itu, ada ketidaksamaan antara nama bapaknya. Sebenarnya nama bapaknya itu yang ada di KK, di KTP, dan data-data di rumah lah, itu sebenarnya namanya itu Saiful Anwar. Tetapi saat dia daftar di tahun 2013 itu namanya cuma Saiful. Saat dia daftar kan dia nggak mengumpulkan KK atau KTP bapaknya, dia cuma mengumpulkan KK-nya dia, karena dia udah
berkeluarga, dia udah punya kakak sendiri. Nah, di kakak itu kan tercantum nama dia, misalkan nama teman saya itu, nama istrinya, sama nama anaknya. Barisan yang di kolom paling bawah itu ada nama orang tua kita. Nah, nama orang tuanya itu tercantum dengan nama Saiful. Akhirnya dia sudah daftar, dapat job, terbang, berangkat ke Taiwan di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 itu dia bisa menyelesaikan 2 kali kontrak. Berangkat di tahun 2013, akhirnya dia pulang di tahun 2016. Kerja selama 6 tahun, nggak ada masalah. Kemudian di tahun 2020 dia proses lagi untuk daftar ke PT. Nah, di saat itu dia daftar ke PT yang beda. Jadi nggak sama saat dia daftar di tahun 2013. Di tahun 2020 dia daftar ke PT lain. Ya mungkin dia kayaknya kemarin tuh dia calling visa kayaknya. Dia ada yang saudaranya yang ngajak untuk calling visa, akhirnya PT-nya ditentukan oleh pihak agensi yang ada di Taiwan. Karena kalau misalkan kita calling visa tuh kan nggak bisa ya untuk menentukan kita pilih PT yang ini, PT A, PT B, PT C, itu nggak bisa. Kalau kita calling visa, tempat untuk proses kita atau PT itu yang menentukan adalah pihak agensi, sudah ditentukan oleh agensi. Jadi kita nggak bisa menentukan pengen proses di PT A, B, C, itu nggak bisa. Akhirnya dia proses ke PT A misalkan ya di tahun 2020. Akhirnya dia proses mengumpulkan biodata, data-datanya seperti KK, KTP, SKCK, akte kelahiran, dan semuanya lah itu dikumpulkan. Nah, saat dia mengumpulkan berkas-berkasnya, ternyata dia sudah mengubah datanya, yaitu nama bapaknya itu sudah menjadi Saiful Anwar. Gimana ya, pihak PT kok tahu ya? Untuk proses yang pertama bapaknya sebenarnya namanya Saiful, untuk proses yang kedua kok namanya kok menjadi Saiful Anwar. Nah, oleh pihak PT ditegur harus disamakan, nggak boleh data untuk yang pertama di tahun 2013 itu namanya Saiful, untuk proses yang kedua nama bapaknya kok menjadi Saiful Anwar, itu nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya disuruh mengubah, diubahlah kembali nama bapaknya menjadi Saiful. Sebenarnya dia nggak mengumpulkan kakak orang tua, sebenarnya kakak bapaknya itu enggak, cuman nama bapaknya itu kan tercantum di kolom baris paling bawah itu, nama orang tua atau nama mertua itu tercantum kan. Nah, itu untuk saat daftar ke PT yang kedua itu di tahun 2020 itu nama bapaknya sudah menjadi Saiful Anwar, tetapi oleh pihak PT disuruh mengubah, nggak boleh menjadi nama Saiful Anwar, harus sama dengan proses yang pertama di tahun 2013. Akhirnya dia ubahlah untuk nama bapaknya menjadi Saiful Anwarnya dibuang. Ya, sementara nama bapaknya yang ada di KK, di KTP, yang ada di rumah itu sebenarnya Saiful Anwar. Tetapi karena dia proses untuk di tahun 2013 namanya sudah menjadi Saiful, akhirnya pihak PT disuruh mengubah menjadi Saiful agar lolos untuk proses yang kedua. Kesalahan dia itu nama bapaknya itu di KK tuh nggak diubah, tetap Saiful Anwar. Kemarin itu bapaknya meninggal dunia, dia mengklaim asuransi, tetapi ada masalah yaitu nama bapaknya. Ya, nama bapaknya itu saat dia daftar untuk proses yang pertama itu namanya Saiful, untuk proses yang kedua pun diubah menjadi Saiful karena pihak PT untuk proses yang kedua itu disuruh mengubah lagi, nggak boleh nama Saiful Anwar, namanya harus tetap menjadi Saiful, disesuaikan dengan saat proses yang pertama. Nah, sementara nama bapaknya sebenarnya Saiful Anwar. Nah, kemarin itu dia mengurus akte kematian, karena akte kematian itu kan untuk persyaratannya KK sama KTP pihak yang meninggal. Karena nama bapaknya itu Saiful Anwar, otomatis akte kematiannya itu namanya tetap Saiful Anwar, bukan Saiful. Nah, itu terjadi masalah. Ya, terjadi masalah karena ketidakcocokan. Data yang ada di Taiwan, data yang saat dia proses ke Taiwan itu nama bapaknya Saiful, sementara nama bapaknya sebenarnya itu Saiful Anwar. Otomatis saat dia mengurus akte kematian nama bapaknya tetap Saiful Anwar, bukan Saiful, karena disesuaikan dengan data asli yang ada di KK sama di KTP bapaknya. Jadi dari pengalaman ini buat teman-teman yang saat ini sedang proses ke Taiwan, jangan sekali-kali mengubah biodata mulai dari tanggal lahir, alamat, nama orang tua, atau nama dari pihak keluarga kita lah. Itu jangan ada yang diubah yang ada sangkut pautnya di kakak kita. Meskipun kita sudah punya kakak sendiri,
kita misalkan sebagai kepala rumah tangga, tetapi kan nama orang tua, nama mertua biasanya kan tercantum di kolom baris paling bawah. Ya nggak tahu ya, kemarin udah mengurus, tetapi nama akte kematiannya itu tetap namanya Saiful Anwar. Sementara nama bapaknya yang ada di Taiwan itu namanya Saiful. Oke guys ya, itu sekedar informasi, sekedar sharing saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan sekali-kali teman-teman nanti mengubah biodata atau data-data yang mau didaftarkan saat mau proses menjadi TKI Taiwan. Karena apa yang terjadi seperti itu, teman saya itu untuk mengklaim asuransi ada masalah ketidakcocokan, ketidaksamaan yang ada di akte kematian. Nah itu aja ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.